Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Putra. Saya salah satu mahasiswa Sistem Informasi di STMIK Hang Tuah, Pekanbaru. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu program atau aplikasi yang bersifat open source pada bidang ERP. Nah, di sini yang kita pakai adalah Odoo. Odoo sendiri bisa kita akses di websitenya dengan link odoo.com. odoo.com. Nah, di Odoo sendiri itu banyak sekali fitur-fiturnya. Oke. Mengenai fitur-fiturnya nanti akan saya jelaskan di dalam video. Baik, untuk saat ini kita pertama melakukan jadi untuk menggunakan Odoo ini kita harus punya akun. Nah, di sini kita karena belum punya akun, jadi kita harus membuat akunnya dulu. Kita login. Oke. Karena kita belum punya akun, kita pilih don't have an account. Oke, di sini kita bisa masukin email kita. Di sini nama kita, dan di sini kita bisa masukin untuk passwordnya. Lalu kita klik daftar. Nah, nanti si Odoo ini akan memberikan link konfirmasi biasanya kepada Oke, create first database. Kita klik buat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Sini sangat banyak fitur yang bisa kita manfaatkan dari Odoo ini sendiri. Tapi ada satu kelemahan dari Odoo-nya sendiri. Karena kita hanya terbatas menggunakan satu fitur aja gitu. Katakanlah kita bisa mengambil penjualan, ya kita hanya bisa mengambil yang bisa gratis itu hanya satu doang gitu. Oke, di sini sangat banyak. Ini pakai mana? Ini pakai mana? Yang dipakai mana? Ini ya. Oke, selanjutnya kita akan pilih penjualan gratis dengan pengguna tak terbatas selama-lamanya. Oke, di sini kita buat nama perusahaannya. XYZ Company. Oke, kita skala perusahaannya boleh kita isi di sini. Katakanlah ini bergantung pada perusahaan yang kita ya minat teman gunakan perusahaan. Kita klik oke aja. Habis itu kita mulai sekarang. Oh, ternyata harus diisi ya. Digunakan dalam perusahaan saya. Tawarkan layanan Odoo kepada perusahaan lain. Saya adalah mahasiswa. Kita isi aja ini untuk sementara. Lalu kita tunggu loadingnya. Oke, di sini sudah mulai tampilannya. Selamat datang Odoo, satu platform yang akan pernah Anda butuhkan untuk mengubah semua aktivitas. Untuk tampilannya, untuk UI-nya, user interface and UX-nya itu sangat bagus ya. Nyaman di mata dan sangat bagus. Oke. Kira-kira beginilah tampilan awalnya. Nah, di sini aplikasi ini
Oh, ini yang tadi ya. Oke, kalau salah satunya coba kita install, itu apa yang terjadi? You're about to install an extra application. Confirm. Karena di awal tadi kan kita lihat dia memerlukan pembayaran ya kan. Kalau misalnya kita akses lebih dari satu gitu. Apakah hal ini sama? Oke, ternyata loadingnya gagal ya. Oke, kita back aja. Loading. Oke, kita back. Oke, kita langsung aja uji coba untuk penjualan. Aktivitas sedang tertunda, database Anda berakhir dalam 4 jam katanya. Nah, di sini nih kita hanya bisa menggunakan akun demo ya, karena di sini bersifat gratis. Jadi kalau mau versi lengkapnya kita harus berbayar. Nah, di sini kita bisa buat, di sini ada beberapa fitur nih, mulai dari penawaran, order, penjualan tim, pelanggan. Nah, untuk pelanggan sendiri kita buat ya. Contoh nama pelanggannya ya kita buat. Nama pelanggannya kita buat adalah Cici. Oke. Individual ya. Oke. Posisi kerja I think udah, kita nggak apa-apa. Cici. Oke. Nah, ini udah ada nama Cici di daftar pelanggan. Kita buat contoh orderan ya lah ya. Untuk pertama. Nah, di sini ada contoh orderan, kita buat, klik buat. Wow. Ini untuk versi gratisnya aja cukup memuaskan ya. Nah, di sini kita nggak perlu pakai form lagi ya. Jadi langsung kayak di reportannya gitu. Nah, di sini kita buat pelanggannya sudah ada. Kita tinggal pilih syarat pembayaran. Oke, misal berapa hari gitu ya, kontan aja. Biar dia nggak ngutang. Oke. Nah, untuk add product kita bisa select product atau create. Kita buat, katakanlah dia membeli handphone. Kita buat handphone. Nah, itu kuantitinya 1, harga satuannya kita katakanlah 1 juta. 1, 2, 3. Oke, pakai pajak nggak ya? Pakai. Udah nggak apa-apa pakai pajak. Oke, itu totalnya 1 juta dengan pajaknya 100%. Wih, 10% ya. Di totalnya itu 1.100.000. Oke, selanjutnya coba kita simpan. Kirim sebagai email konfirmasi. Nah, ini contoh struknya ya. Berarti dia langsung seperti struknya. Oke, coba kita cetak. Nah, dia langsung ada ID transaksinya. Nah, di transaksi semua udah komplit nih. Tinggal kita hubungkan kalau kita bisa menggunakan printer untuk pencetakan struknya ya kan. Konfirmasi. Tinggal buat faktur. Oke, jumlah dan payment. Oke, coba kita buat positif. Apa ini ya? Faktur akan dibuat dalam bentuk rancangan agar dapat meninjau kembali sebelum divalidasi. Oke, kira-kira begitulah cara membuat orderan di handphone produk kita tadi. Ini laporan informasi umum. Nah, di sini penawaran. Nah, selanjutnya kita buat penawaran ya. Buat surat penawaran. Oh, bentar. Penawaran. Oh, ternyata yang tadi itu masuk ke ID penawarannya juga. Kalau kita buat, dia jadi buat baru gitu.
Oke, tapi untuk overall sih bagus, cuman ada beberapa fitur yang di sini kayaknya membingungkan ya. Setelah order kirim sebagai email buat faktur. Nah, coba kita buat fakturnya itu regulernya aja. Create and view. Jumlahnya tetap, persentase. Oke, kita jual. Create and view. There's nothing bakal bisa track. Atau coba kita buat paymentnya jumlahnya tetap. Jumlah donnya. Misalnya katakanlah berapa dia melakukan pembayarannya tadi 1.100.000. 2 3 create invoice. Oke, oh dia sudah buat. Jadi harus begitu ya caranya. Nah, di sini faktur pelanggan. Pembayarannya 1.100.000. Oke, kita konfirmasi. Nah, di sini fakturnya, invoice-nya ya. Total 1 juta. Tinjau untuk melihat struknya. Nah, nanti di sini bisa kita customize sesuai dengan logo dan perusahaan kita sendiri. Kira-kira seperti ini nanti struknya. Wow, keren. Ini nama pelanggan yang kita buat tadi. Ini nomor invoice, nomor struk kita. Di sini nomor invoice-nya. Bagus sih. Tolong gunakan komunikasi berikut untuk pembayaran Anda. Wow, keren. Oke, kita back lagi. Selanjutnya itu kita ke penawaran udah ya. Oke, selanjutnya lagi kita ke penjualan tim. Penjualan tim ini analisa penjualan. Oke, 1,1 M berarti 1.100.000 tadi ya total penjualan. Oh iya, sebelum pajak. Oke, penjualan tim order siap difakturkan. Order siap difakturkan, kita tengok nggak ada. Untuk penjualan yang upsellnya nggak ada juga. Untuk produknya udah. Untuk laporan sendiri itu kurang lebih seperti ini bentuk laporannya ya. Nah, di bawah ini ada lagi tapi teman-teman nggak bisa lihat ya. Nah, kira-kira ini totalnya, jadi kita bisa tahu total sebelum pajak itu sekitar 1 juta. Ordernya 1 kali. Nah, ini ujung. Setelah pajak itu 1.100.000. Oke. Konfigurasi pengaturan penjualan tim order. Ini untuk mengatur label, not bad sih, bagus secara overall. Diskusi penjualan, diskusinya sendiri sih itu menu untuk berarti kita bisa chat dengan, wow keren. Di sini berarti kita bisa langsung chatting dengan divisi atau teman-teman kita kalau misalnya kita punya karyawan gitu kan. Di sini untuk penjualan, stok persediaan. Nah, tadi karena kita tidak mengisi produknya ya, di sini terhitung sebagai terlambat order pengirimannya jadinya. Oke, kita back lagi untuk aplikasi penagihan. Terekam. Nah, paymentnya di sini belum lunas ya. Let's start. Oke, kalau kita klik penagihan, kita buat pembayaran. Oke, dia masuk uang kas
nomor rekening untuk tanggal pembayaran memo create payment. Di sini baru kita bisa melakukan pembayaran. Nah, baru ada laporannya lunas gitu ternyata toh. Oke, jadi di sini langsung ada daftar, ada fitur untuk penagihan. Jadi kalau kita misalnya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi secara manual ngelihat siapa yang belum bayar. Sini ada batas waktu, tanggal, total, dan ya statusnya sudah lunas atau belum. Oke, pengaturan. Ini untuk bahasa desainnya. Oke sih. Oke, review dari saya mungkin sekian. Catatannya sih, kalau dari saya aplikasi ini sangat bagus. Kelebihannya menurut saya yang pertama itu aplikasinya itu secara UI dan UX-nya itu sangat enak di mata, sangat ngebuat kita nyaman untuk menggunakan aplikasi. Dan tentunya terintegrasi. Tapi catatan atau kekurangan dari saya itu seperti yang pertama itu seperti akunnya, karena akunnya harus berbayar. Nah, kalau misalnya akunnya demo atau akunnya gratis, itu ketika kita keluar dari sini lagi, itu kita loginkan lagi, maka aplikasinya data-data tadi tidak tersimpan. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, sekian yang bisa saya review untuk aplikasi Odoo. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.